Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Abbas sendiri setelah kecanggungan melanda mereka berdua, ia tetap diam 1000 bahasa. Entah mengapa, untuk sesaat ia lupa sakit hatinya karena Evi. Untuk saat ini Evi hilang begitu saja dari hati dan pikirannya. Saat ini yang ia lihat hanya sosok gadis biasa, bukan gadis mirip Evi yang membangkitkan cinta masa mudanya. Bukan gadis istimewa yang jadi dambaan semua pria. Ia hanya gadis kecil dengan hal-hal biasa saja. Untuk memecah keheningan, Abbas mencoba mencairkan suasana. Cepat atau lambat, video kita mungkin akan tersebar. Aku sudah memikirkan hal yang paling buruk yang akan terjadi. Kata-kata Abbas terpotong karena Bella dan Fadir membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan menyusul mereka berdua. "Kemana aja kamu, Bel? Aku mencarimu dari tadi." Melly berjalan mendekati sahabatnya. Ia nampak sedikit kesal. Aku tadi keluar sebentar. Cari udara segar, Bella cengingisan merasa tidak bersalah. Beberapa saat kemudian, mereka berempat sudah terlibat diskusi yang nampak serius. "Bagaimana Mel, kamu terima tawaranku kemarin?" tanya Abbas. Melly memandang Bella dan Abbas secara bergantian. Ia merasa ragu-ragu dan perasaannya tidak menentu. "Mel, kamu harus mengambil keputusan. Bagaimana kalau video itu tersebar sekarang? Aku gak bisa bayangin bagaimana perasaan Om sama Tante, bagaimana reaksi mereka berdua. Belum lagi pandangan masyarakat luas nanti terhadap kalian," sahut Bella. Bella merasa persoalan yang dialami sahabatnya ini seperti dialami saudaranya sendiri. Ia ikut was-was jikalau keluarga besar Melly mengetahui skandal video ini. Betapa malunya nanti Melly bersama keluarga. Mungkin Melly juga akan susah untuk mencari jodohnya. Melly sendiri terlihat ragu-ragu bila ia harus tinggal bersama Abbas. Ini seperti menggali masalah baru, bukan malah menyelesaikan masalah sebelumnya. "Saya rasa ini bukannya menyelesaikan masalah, tapi memancing masalah baru." Melly menolak rencana Abbas. "Kita tidak hanya sekedar tinggal bersama, tapi kita akan melegalkan hubungan kita di atas kertas. Dan ketika video itu benar-benar tersebar, tanpa bisa kita cegah, kamu dan aku masih bisa selamat. Nama baik kita masing-masing akan tetap bersih. Karena apa salahnya jika sepasang suami istri bermesraan di dalam hotel?" ucap Abbas. Setidaknya itulah jalan keluar yang bisa Abbas berikan untuk saat ini. Bella dan Fadir mengangguk-anggukan kepala mereka. Dua orang yang bukan pasangan ini memang kompak banget. Bella menggenggam tangan Melly. Ia menyerahkan semua keputusan pada Melly. Tapi sebagai sahabat, ia juga setuju dengan usul Abbas. Ini semua demi menjaga nama baik masing-masing. Melly menarik nafas dengan dalam. Satu tarikan nafas berikutnya, ia mengiyakan ajakan Abbas. "Baiklah, mari lakukan demi kebaikan bersama. Tapi kamu harus ingat bahwa ini hanya untuk menutupi skandal video. Jadi ini bukanlah ikatan yang sebenarnya." Melly berusaha menekankan kata-katanya agar kedepannya Abbas tidak macam-macam pada dirinya. "Baiklah, besok saya akan balik ke Indonesia. Secepat mungkin segalanya akan disiapkan. Persiapkan dirimu juga, Mel," kata Abbas. Melly jadi merinding dibuatnya. Pesona Abbas seakan menghipnotis alam bawah sadarnya. Melly dan Bella pun kembali ke kamar mereka. Sementara Abbas masih duduk melamun di sana. Ujung bibirnya menyeratkan sebuah senyuman. Sementara di kamar tempat Melly dan Bella bermalam, mereka berdua menghabiskan malam dengan mengobrol ke sana kemari hingga satu persatu dari mereka terlelap. Pagi harinya, Melly telah bersiap-siap dan saat itulah ada yang mengetuk kamarnya.
"Siapa Mel?" tanya Bella dari dalam kamar mandi. "Tahu nih, bentar aku lihat dulu," jawab Bella sembari berjalan menuju pintu. Melly membuka pintu kamarnya. Ia sedikit terkejut karena Abbas berada di depannya saat ini. Abbas berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Hal itu membuat Melly bertanya-tanya pada hati kecilnya. "Ada perlu apa? Katanya mau balik hari ini. Mengapa malah kemari?" Melly mencoba basa-basi. Abbas tidak menjawab pertanyaan Melly. Ia hanya menyerahkan sebuah paper bag besar ke tangan Melly. "Pakai ini saat kita ketemu nanti," ucapnya singkat, membuat Melly tertegun sejenak dengan aksi Abbas. Setelah memberikan paper bag pada Melly, Abbas pamit. Ia mau balik ke tanah air. Jadi Abbas jauh-jauh terbang ke Singapura hanya untuk menemui Melly. Setelah semua urusannya beres bersama Melly, ia pun pulang kembali ke negara asalnya. "Siapa Mel? Pagi-pagi kok ada yang mengetuk pintu? Apa layanan kamar?" Bella masih kepo dengan tamu yang mengetuk kamar mereka. "Pak Abbas," jawab Melly singkat. "Terus itu apa?" Bella menunjuk paper bag yang ditenteng oleh Melly. "Dia ingin aku pakai ini jika kita bertemu nanti," jawab Melly dengan malas. Melihat suasana hati Melly yang kurang bagus, Bella sudah tidak berani tanya-tanya lagi. "Nih bocah lagi PMS kali ya, jutek banget, takut kabur," batin Bella. Beberapa saat kemudian, Melly dan Bella sudah berada di sebuah gedung pernikahan. Mereka berdua mengerjakan tugas dengan totalitas yang mereka punya. Kepuasan klien adalah kebahagiaan bagi mereka. Tidak terasa, hari berganti malam dan acara pernikahan Mr. Richard sukses tanpa kendala satu apapun. Akhirnya mereka berdua bisa pulang ke tanah air. "Indonesia, I'm coming." Melly dan Bella sudah sampai tanah air. Mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Merasa sangat lelah, Melly merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tanpa sadar, Melly tertidur sampai sore hari. Kalau bukan karena mendengar dering ponselnya, ia pasti akan terlelap sampai malam hari. "Iya, dengan Melly di sini. Halo, siapa di sana?" Karena nomor yang tertera adalah nomor baru, Melly tidak tahu itu nomor milik siapa. Abbas di ujung sambungan telepon menjawab dengan singkat. "Aku, Abbas," ucap Abbas. Melly masih setengah sadar. Karena baru bangun dari tidur, ia sedikit terkejut mengapa Abbas menghubungi dirinya. "Iya, ada apa?" tanya Melly. "Aku dengar kamu sudah balik tadi pagi. Bisa tidak kita ketemu malam ini?" tanya Abbas pada Melly. Tapi jangan sekarang, aku masih capek banget," jawab Melly. "Ya sudah, besok malam aku tunggu. Jangan lupa kenakan apa yang aku berikan kemarin." "Oke," jawab Melly sekenanya. Melly menyudahi sambungan telepon dengan Abbas. Ia bergegas mandi. Melly ingin keluar untuk mencari makan. Tidak jauh dari rumah Melly, ada sosok misterius yang sedang mengintai dirinya. Pria misterius berpakaian hitam memakai sebuah masker terlihat sangat mencurigakan. Melly berjalan kaki dari swalayan dekat rumahnya. Saat akan pulang menuju rumahnya, ia merasa ada seseorang yang mengikuti dirinya. Melly pun tidak langsung pulang ke rumah. Ia berusaha jalan dengan cepat menuju keramaian. Di jalanan yang ramai itu, Melly terus menoleh ke belakang. Ia masih trauma kejadian malam itu. Setelah merasa sudah cukup aman, Melly mengeluarkan telepon genggamnya. Terlintas di benaknya, lebih baik ia menginap di rumah sahabatnya, Bella. Belum sempat ia memencet nomor telepon Bella, ada tangan yang menepuk pundaknya. Seketika itu pula, Melly menjerit. Ia terkejut karena ada orang yang menyentuh tubuhnya.
Melihat Meli yang ketakutan, tangan yang menepuk Meli langsung menarik pinggang gadis itu. Meli saat itu berteriak histeris ketakutan. Ia mengira orang yang sedang di hadapannya saat ini adalah pria misterius yang membuntuti dirinya. "Tenang Mel, ini aku, Abbas." Abbas memeluk dan menepuk punggung Meli dengan pelan. Meli sendiri sangat terkejut. Ia sekarang telah berada dalam pelukan Abbas, seperti deja vu. Rasa hangat dan nyaman membangkitkan kenangan Meli pada malam itu. Sebuah kenangan yang membuat ia ketakutan sekaligus menimbulkan desiran halus pada hatinya. Apakah Meli sudah jatuh cinta pada sosok Abbas yang kini memeluk dirinya, atau hanya perasaan sesaat yang singgah dan pergi begitu saja?